Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Brida Jatimso. Seri ke-7 pada tanggal 16 Februari 2023 ini, Brida Jatimso akan mengangkat sebuah tema yang cukup luar biasa. Semua pemerintahan di seluruh Indonesia lebih berpusat sekarang di desa. Kemudian banyak sekali sekarang kegiatan-kegiatan yang mengedepankan apa yang dinamakan BUMDes atau badan usaha milik desa. Kita mengangkat tema dengan penguatan BUMDes sebagai pilar perekonomian desa. Nah, untuk itu kita hadirkan sosok pejabat yang cukup luar biasa. Saya kenal beliau humble, ya, rendah hati, tapi bekerja keras. Beliau Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Jawa Timur, Bapak Insinyur Budi Sarwoto, Magister Manajemen. Selamat sore, Mas Budi. Alhamdulillah, matur nuwun. Rawuhnya luar biasa. Dan kemudian kita juga narasumber kedua kita adalah peneliti senior, peneliti ahli utama atau bisa disebut dengan profesor lah gitu ya, yaitu Profesor M. Amir HT SOS MM. Beliau peneliti ahli utama di Brida Jawa Timur. Selamat sore Pak Amir. Selamat sore Kak. Luar biasa. Baik, untuk menyingkat waktu ini kita tanyakan terlebih dahulu kepada Pak Budi. Kita ngobrol santai aja Pak Budi. Nah, sekarang wajah desa di pemerintah Provinsi Jawa Timur itu seperti apa sih sekarang ini wajah desanya? Apa masih ada sih? Dulu disebut saya waktu mahasiswa itu ada desa tertinggal, ada desa apa dan sebagainya, itu sekarang kondisinya di mana? Gimana ini? Jadi Jawa Timur yang terdiri dari 38 kabupaten kota. Ini ada 666 kecamatan dan ada 7.721 desa. 7.721 desa, masalah. Tahun kemarin 7.724, tapi 3 desa yang ada di Sidoarjo, Lapindo, itu sudah 4 desa itu sudah sehingga dalam Permendagri yang baru sudah tidak termuat lagi. Sedangkan 1 desa di Pacitan itu berkembang menjadi 2 desa, sehingga jumlahnya saat ini 7.721. Nah, desa-desa itu memiliki status kemajuan. Ada yang mandiri, maju, berkembang, tertinggal, dan sangat tertinggal yang paling. Nah, berkat upaya yang telah dilakukan oleh Ibu Gubernur melalui berbagai program yang diarahkan kepada desa, ini saat ini pada tahun Desember 2022 yang lalu, desa sangat tertinggal dan tertinggal di Jawa Timur sudah tidak ada lagi. Sudah tidak ada. Tepuk tangan ini, luar biasa. Sudah tidak ada ya. Kemarin tahun 2021 masih ada 1 desa tertinggal, tetapi saat ini sudah semuanya. Sedangkan yang maju itu jumlahnya adalah 1.400. Dan dikatakan maju itu atau semua desa itu mempunyai badan usaha sendiri? Tidak. Jadi dari 7.721 itu yang memiliki badan usaha milik desa atau BUMDes itu sebanyak 6.490. Hafal ya, kemarin itu harus hafal ya? Atau 84%. 84%. Nyapanya kan sudah belajar sebelumnya. Jadi 84% itu telah memiliki BUMDes ini. Jadi BUMDes sendiri itu memiliki beberapa klasifikasi. Kalau desanya tadi ada maju, mandiri, maju, berkembang, tinggal, jangan tertinggal. Kalau BUMDesnya itu ada yang maju, berkembang, dan pemula. Untuk yang maju, jumlah BUMDes kita tadi 6.490, yang maju jumlahnya itu 1.400. Sudah, BUMDes itu berarti juga artinya bahwa badan usaha di setiap desa juga berbeda-beda ya Pak Budi? Berbeda-beda. Dari 6.490 itu mereka memiliki unit usaha sebanyak 10.800
unit usaha. Berarti satu desa bisa lebih dari satu? Pertanian, iya bisa BUMDes itu lebih dari satu. Ada yang pertanian, peternakan, perdagangan, toko, kemudian wisata trennya sekarang. Yang pertama memang masih perdagangan, kemudian yang kedua adalah desa wisata. Jadi hal ini sebagai kita tahu hampir semua desa itu sudah mengarah menggali potensi, mengenali potensi yang ada di desanya masing-masing untuk dikembangkan menjadi desa wisata. Dan ini sangat sesuai dengan arahan dari Ibu Gubernur yang menyambung dengan programnya dari Dinas Pariwisata, Dewi Cemara, desa wisata cerdas mandiri dan rakyat sejahtera. Itu inovasinya Dinas PMD? Bukan, Dewi Cemara inovasinya Dinas Pariwisata, tapi kita melalui BUMDes mendukung pengembangan desa wisata. Jadi unit usahanya dari BUMDes itu salah satunya adalah desa wisata. Oke, tahan dulu Pak Budi. Pak Amir sekarang itu. Pak Amir, penjenengan pernah melakukan penelitian tentang BUMDes. Kira-kira BUMDes yang seperti apa yang cocok dengan karakteristik Jawa Timur atau bisa diceritakan? Baik, terima kasih Pak. BUMDes itu sebenarnya disyaratkan waktu masih ada Permendagri 39 2010. Kemudian Undang-Undang Pemerintahan Daerah 99. Saat itu ya semua. Itu sudah disyaratkan membuat badan usaha milik desa. Pada waktu itu juga perkembangannya ada PP 72 2014. Itu juga beransur-ansur hampir semua desa itu diharapkan ada badan usaha milik desa untuk mengolah potensi-potensi yang ada di desa. Nah, kemudian berubah peraturan pemerintah dengan undang-undang baru 32 2004 itu disyaratkan lagi untuk membuat badan usaha milik desa. Itu pun beberapa desa ada waktu itu. Salah satunya di Gresik itu ada desa namanya Desa Militer. Jadi desa itu berkembang dengan beberapa kegiatan dari badan usaha milik desa. Nah, kemarin kebetulan saya diterjunkan ke daerah 5 tahun ke belakang itu memang konsentrasi saya desa ke desa. Nah, saya memiliki banyak data tentang perkembangan BUMDes di Jawa Timur. Memang sebenarnya kalau BUMDes itu mau diangkat sebagai penguatan ekonomi desa, harus ada kemitraan. Ada kemitraan. Jadi diharapkan memang satu rekomendasi saya harapkan waktu itu, bagaimana BUMD itu yang ada di daerah, itu sebagai bapak angkat kepada BUMDes. Karena dalam undang-undang yang baru juga, tentang desa nomor 6 2014, kemudian PP-nya itu tentang penjabaran dari undang-undang itu mengisyaratkan BUMDes itu harus ada. Harus ada. Tadi dikatakan ada 6.000 desa itu, tapi BUMDesnya itu lebih dari belum sampai 6.000. Ini kemarin Pak Emil juga agak kecewa waktu dia berkunjung dalam satu kabupaten melihat tentang BUMDes itu hanya 235 BUMDes dikatakan maju. Majunya karena apa? Dia bisa transaksi antara satu pulau dengan pulau yang lain. Artinya begini Pak, di Banyuwangi itu ada namanya Ijen Lestari, di desa Taman Sari. BUMDesnya Ijen Lestari. Ini produknya ini dibawa ke Bali Pak. Itu buah manggisnya itu Pak, itu dikirim ke luar negeri melalui Bali. Ekspor Pak. Nah, dikatakan maju Bapak, itu omsetnya per bulan itu 40 juta lebih. Omset. Jadi dalam setahun 450 juta. Ya, itu dia dikatakan maju. Itu baru satu kegiatan. Kemudian dia mengolah satu karena
Desa Taman Sari itu dilalui desa wisata Ijen. Ya, ini dilalui Pak Ijen. Maka dia membuat akomodasi apa segala dengan permainan atraksi, satu media wisata juga di sana. Nah itu ada paketnya juga antara Bali dengan Banyuwangi. Nah, ini kita harapkan para wisatawan luar mancanegara itu tidak langsung ke Bali. Tapi mampir Banyuwangi dulu. Minimal ada di Surabaya turun, naik kereta ke Banyuwangi, 1 malam 2 malam di Banyuwangi, cukup dia baru ke Bali. Nah, paketnya Bali langsung juga ke Lombok. Itu diharapkan seperti itu. Tapi sumbernya itu adalah desa yang di Bali itu Pak Amir ya. Iya. Nah, tadi ada kata-kata bagus tentang kemitraan. Yang pembimbing desa itu siapa? Pembimbing desa itu ada memang yang dikeluarkan oleh Kementerian Desa Pak, yang berada di desa. Tapi itu juga tidak cukup. Tidak cukup. Saya katakan mindsetnya orang desa itu beda dengan mindset dari orang kota. Oke. Kalau kita orang kota itu berpikir, berbuat, bertindak, dan bekerja. Oke. Tapi kalau orang desa terbalik Pak. Dia bekerja langsung, bertindak, baru berpikir. Contohnya, Ya. diberi bantuan traktor tangan. Dia langsung pakai Pak. Tidak melihat ada solar apa tidak, langsung jalan. Gitu. Begitu dia macet, baru dia bertindak. Ini mau diapa? Oh ya siap. Tadi Pak Budi berarti BUMDes itu juga oleh Dinas PMD juga ada evaluasi ya gitu ya? Oh ya, makanya tadi ada klasifikasi. Klasifikasi. Maju, berkembang, dan tapi ada badan usaha milik desa yang katakanlah pilot atau bangkrut begitu? Ada. Makanya ya? Kita punya inovasi yang disebut dengan klinik BUMDes. Klinik BUMDes. Sejak tahun 2019 di launching oleh Ibu Gubernur, klinik BUMDes itu sudah mendapat apresiasi, yaitu penghargaan dari sebagai top 30 di top publik. Kemudian juga menjadi top 45 di Sinovac ya. Jadi pada tahun 2020 yang lalu. Sekilas kegiatannya apa klinik? Kegiatannya itu merupakan kegiatan pendampingan atau tutorial pembelajaran bagi BUMDes itu sesuai dengan apa yang mereka menjadi permasalahan mereka. Jadi rata-rata BUMDes kita itu memiliki permasalahan bahwa legalitasnya mereka secara kelembagaan belum berbadan hukum. Kemudian SDM-nya lemah, permodalannya lemah, ini lama dengan UMKM sebetulnya. BUMDes ini juga sama dengan UMKM permodalannya skalanya kecil juga. Jadi permasalahan itulah yang disampaikan kepada klinik BUMDes untuk kita bantu. Apabila mereka kemudian ada rekomendasi dari klinik BUMDes itu, yang di situ adalah dari mentor-mentor dan tenaga ahli, baik itu offline maupun online, itu bisa dilakukan konsultasinya untuk pemberdayaan dari BUMDes itu di klinik BUMDes. Nah itu sampai hari ini di klinik BUMDes masih tetap berjalan. Jadi dari klinik BUMDes tersebut itu tadi yang disampaikan bahwa masih banyak yang pemula. Ini sampai sekarang kemajuannya sejak 2019 ada klinik BUMDes tadi, ini signifikan yang menjadi maju. Peningkatannya selalu dari tahun ke tahun, yaitu selalu lebih dari 100% yang mendapat predikat maju seperti itu. Jadi ini kita lihat dari beberapa aspek, yaitu yang pertama adalah tentunya legalitasnya. Jadi kalau mereka sudah berbadan hukum, kemudian juga mereka itu kemudian administrasi keuangannya bagus, permodalannya cukup kuat, kemudian unit usaha yang dikelolanya itu adalah jelas, juga memiliki tingkat pendapatan dan keuntungan yang memang layak, sehingga atau benefit yang memang sebagai suatu usaha memang layak. Kemudian juga bisa menyerap tenaga kerja di desa itu sendiri, dan juga
memiliki kemitraan yang disampaikan oleh Pak Amir tadi. Ada 2 BUMDes. Yang pertama adalah BUMDes reguler, kemudian ada BUMDesma. Apa itu? BUMDesma itu adalah BUMDes bersama. Ini syaratnya untuk menjadi BUMDesma itu harus melingkupi 2 desa, minimal 2 desa atau lebih, dan juga kita bermitra dengan pihak ketiga dalam rangka untuk mengembangkan skala usaha dan juga Dan saya juga mungkin saya tidak tahu tentang BUMDes itu ya. Pak Amir, apakah ada kalau udah ngomong badan usaha milik desa, saya ingat badan usaha milik negara, badan usaha milik di situ ada juga direksi komisaris gitu tak? Mau nggak Pak Amir atau jadi di BUMDes ini kan badan usaha yang dikelola oleh pemerintah desa. Oke, Pak. Dan itu sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020 yang terbaru itu sudah dimuat bahwa BUMDes adalah merupakan badan usaha yang berbadan hukum. Badan hukum, oke. Kemudian ditindaklanjuti melalui PP-nya nomor 11 juga tahun 2021. Ini bahwa BUMDes itu juga ditekankan bahwa wajib berbadan hukum, sehingga dalam hal ini legalitas dari BUMDes saat ini sudah diakui, sehingga apabila BUMDes ini ingin mengembangkan usaha dan membutuhkan modal tambahan bisa langsung mengajukan kepada perbankan dan lebih dipercaya lagi. Jadi ya ada direkan untuk pengurusnya yang jelas itu adalah dari aparatur pemerintah desa atau dan pasti harus warga desa setempat, tidak boleh dari luar. Dari luar, bro. Berarti saya tidak boleh melamar jadi komisaris itu nggak? Itu karena memang untuk pemberdayaan masyarakat dan desa tersebut. Oke, baik Pak Amir, dari kajiannya Pak Amir, apakah Pak Amir punya istilahnya persyaratan untuk terbentuknya BUMDes supaya tidak jadi tambah parah keadaan kondisi perekonomian desa itu? Apa saja mungkin persyaratan yang harus dibutuhkan ketika ingin ada desa punya badan usaha milik desa? Baik, Pak. Jadi harus mengikuti dengan PP 11 2001. Di sana sudah diatur banyak pasal yang memuat tentang BUMDes itu, baik organisasiannya, pendanaannya, terus perkembangannya, pendampingannya itu sudah diatur. Nah, memang ada beberapa BUMDes itu katakanlah kecolongan Pak Menteri, dan kebetulan koperasi itu dimasukkan dalam BUMDes. Koperasi itu kan milik anggota koperasi. Sedangkan BUMDes itu milik makhluk desa dan masyarakat desa. Ini yang saya temukan supaya saya juga salah paham Pak Amir, Pak Budi. Saya kira bahwa salah satu kegiatan BUMDes itu koperasi itu. Memang ada Pak. Simpan bukan koperasi. Oh, masa Allah. Tapi kalau seandainya misalkan di badan hukum sendiri, ya sebenarnya badan hukum sendiri ya. Tapi sama-sama kepingin memajukan ekonomi desa kan ini. Sama-sama. Mungkin tidak dua ini bisa akan jadi bersaing tidak sehat. Kita fakta aja di lapangan mungkin tidak Pak Budi. Ya, bisa jadi seperti itu karena seandainya mereka memiliki satu unit usaha yang sama, misalnya simpan PH, mereka bersaing. Tapi itu juga akan membawa kebaikan kalau menurut saya bagi desa dan masyarakat tersebut. Karena dengan adanya pesaing tentunya mereka akan kembali ingin memberikan pelayanan yang lebih baik, bersaing untuk memberikan pelayanan. Kalau seandainya itu simpan pinjam juga untuk memberikan keuntungan yang lebih menarik bagi nasabahnya seperti itu ya. Atau debiturnya kalau mau pinjam di tempat saya lebih karena ada pesaing lebih murah ya. Yang diuntungkan bagaimana juga tetap masyarakat. Iya betul, itu yang paling penting ya. Nah, untuk saat ini bisnis apa di dalam BUMDes ini yang cukup menjanjikan? Tadi dikatakan ada wisata. Kalau wisata itu apakah bisa masuk BUMDes ya? Apa ya bisnis wisata? Bisa. Jadi sesuai karena biasanya desa wisata itu memanfaatkan tanah kas desa itu sebagai usahanya, sehingga sama dengan BUMDes itu adalah milik desa, dikelola oleh desa, jadi boleh. Jadi untuk agar transparansi dalam pengelolaan diserahkan pada BUMDesnya seperti itu bisa. Dan kita di BUMDes itu juga melalui klinik BUMDes juga kita sudah bekerjasama dengan
Politeknik Keuangan Negara STAN untuk pembukuan keuangannya, jadi pelaporan keuangannya. Jadi agar laporan itu bisa akuntabel, kita ada pendampingan. Sudah 382 BUMDes yang sudah didampingi, dan tahun ini harapannya tahun 2023 ini ada sekitar 80-an yang akan kita, kurang lebihnya saya tidak lupa ini. Tapi yang jelas kerjasama kita terus berlangsung. Juga ada kerjasama dengan zona KIP yang dimotori oleh HM Sampurna itu dalam rangka itu khusus untuk pengembangan desa wisatanya. Dan itu beberapa sudah di launching oleh Ibu, desa wisata yang ada di Mojokerto, yang ada di tempat-tempat lain seperti itu. Dan perkembangannya cukup luar biasa yang sudah di launching itu. Ada 20 desa wisata yang di launching bersama dengan HM Sampurna. Baik. Jadi kembali lagi ke Pak Amir, BUMDes itu untuk saat ini memang sangat direkomendasikan ya untuk terbentuk ya di setiap desa. Tadi sampaikan oleh Pak Kadis bahwa tidak semua desa belum mempunyai BUMDes yang berbadan hukum itu. Komentarnya Pak Amir seperti apa? Ya, diharapkan semua BUMDes yang ada di Jawa Timur itu bisa bekerja sama, karena memang ada istilah BUMDes bersama. Artinya begitu, kalau di Sidomulyo itu ada desa Galparahero itu mempunyai produk kopi diekspor ke luar negeri. Itu bisa bekerja sama BUMDesnya Sidomulyo. Itu berdekatan, Pak. Itu saran saya waktu rekomendasinya ada. Kemudian desa Intangsari dengan desa Bicing itu satu jalur, itu bisa bekerja sama BUMDes bersama, sehingga nanti kemitraannya dari badan hukum itu bisa diterapkan dengan BUMD yang ada di kabupaten maupun perangkat usaha yang ada di kabupaten sebagai bapak angkat. Itu harapan kita, karena BUMDes di daerah itu SDM-nya, mohon maaf, sangat terbatas. Ya, waktu itu memang PP 72 mengisyaratkan aparatur sipil negara sebagai sekretaris desa, tapi itu juga tidak jalan. Jadi memang diharapkan ada pendampingan untuk pembinaan ke depan. Salah satunya dengan terbentuknya klinik BUMDes itu ya, jadi bagus ya. Jadi segala persoalan-persoalan bisa terselesaikan dengan ada klinik. Namanya aja klinik ya. Berarti BUMDes yang sakit tanda kutip datang ke sana bisa sembuh, bisa diatasi itu ya. Benar. Tapi kembali lagi sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pak Budi, Panjenengan memberikan saran apa yang terbaik untuk BUMDes di seluruh Jawa Timur, terutama nanti kalau melihat Brida Jatimso ini atau mendengar Jatimso ini? Jadi kegiatan yang akan kita lakukan untuk pemberdayaan BUMDes ini, karena dengan permasalahan yang tadi legalitas itu menjadi hal yang pokok, karena diwajibkan tadi di dalam undang-undang maupun PP-nya, sehingga saya berharap yang belum mengurus badan hukum, karena saat ini masih ada 1.774 yang berbadan hukum, sisanya dari 6.490 kan masih banyak. Harus segera mengurus untuk badan hukumnya. Supaya aman ya. Itu legalitasnya, sehingga nanti setelah diakui sebagai badan usaha tentunya, badan hukum tentunya dalam pengembangan usahanya bisa lebih optimal lagi, seperti itu. Yang kedua adalah bahwa harus bisa mengenali potensi yang dimiliki oleh desanya. Jangan ikut-ikutan, tiru. Desa wisata berkembang semuanya desa wisata, banyak juga desa wisata yang mati. Jadi tetap harus melihat potensi yang ada di desanya masing-masing. Itu butuh inovasi ya, butuh Brida. Biasa. Oke, jadi bisa disimpulkan dengan tema kita bahwa betul-betul BUMDes itu adalah sebagai pilar ekonomi desa ya, perekonomian desa ya. Salah satu pilar di samping koperasi tentunya. Baik, oke. Waktu kita para pemirsa Brida Jatimso sudah pendek. Biasanya di akhir sesi kita akan mendengarkan closing statement dari para narasumber. Kami silakan Pak Amir
silakan memberikan closing statement tentang bagaimana peran BUMDes sebagai pilar perekonomian di desa. Bisa dalam bentuk rambu-rambu atau nasihat seperti apa supaya memang betul-betul BUMDes sebagai pilar perekonomian desa. Silakan. Terima kasih. BUMDes diharapkan bisa berbadan hukum. Oke, satu itu ya. Kemudian dengan badan hukum itu bisa mendapatkan dana pihak terbantu. Oh, itu. Karena BUMDes sekarang memang ada yang tergolong maju, ada yang pemula, dan ada sedang berkembang. Sedang berkembang ini memang perlu pendampingan. Ya, diharapkan memang dari para aparat kabupaten itu melihat BUMDes-BUMDes yang ada di desa-desa. Nah, siap, terima kasih Pak Amir. Pak Budi, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Jawa Timur, closing statement-nya yang diharapkan, ditunggu, silakan. Jadi sebagai salah satu pilar dari perekonomian di desa, maka upaya-upaya untuk penguatan BUMDes itu perlu terus dilakukan, baik oleh pemerintah dengan pendekatan peta elit, pihak swasta, dengan bermitra seperti yang disampaikan Pak Amir tadi, juga perguruan tinggi sebagai tenaga ahli pendamping kegiatan BUMDes tersebut, kemudian juga masyarakat. Kita ada forum BUMDes, baik di tingkat kabupaten maupun di tingkat provinsi, ada forum BUMDes yang juga berkontribusi terhadap penguatan pemberdayaan dari BUMDes tersebut, dan juga peran media. Seperti hari ini kita sedang podcast di Frida, tentunya ini akan diketahui oleh banyak orang dan tentunya akan membawa manfaat melalui media podcast yang diselenggarakan oleh Frida ini. Mungkin itu yang saya sampaikan. Masya Allah, luar biasa. Para pemirsa Frida Jatim Show, luar biasa. Perbincangan kita tidak terasa sudah lebih-lebih lah ya. Tapi mudah-mudahan sekali lagi bahwa masyarakat desa terutama di seluruh provinsi Jawa Timur akan lebih maju perekonomiannya dengan kehadiran BUMDes yang legalitasnya itu harus betul-betul ada, berbadan hukum dan sebagainya seperti saran para narasumber. Terima kasih, sampai ketemu lagi di Frida Jatim Show seri berikutnya. Salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, Mas Kadis. Oke, Amin. Saya ada. Ayo foto aja para semua.